Baik, kita mulai Zoom kita pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu di mata kuliah Perlindungan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Nur Hazizah MPD, dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Sebelumnya di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kedudukan anak. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya, kelompok 4, yaitu yang pertama ada Elva Dowilta dengan NIM 22022068, ada Haisa 22022078, ada Melodia 22022025, dan saya sendiri Fonia Ade dengan NIM 22022189. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai identitas anak yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hak atas identitas anak merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Jadi, identitas ini merupakan aspek yang terpenting bagi setiap masyarakat yang dapat dibuktikan dengan menggunakan kartu identitas. Salah satunya yaitu yang diwajibkan diberikan oleh negara adalah kartu identitas anak. Penerbitan kartu identitas anak ini merupakan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri. Uh, baik itu melalui Dinas Kependudukan ataupun Dukcapil yang juga merupakan tempat penerbitan KTP. Penerbitan kartu identitas anak ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Ya, pentingnya kartu identitas anak ini antara lainnya sebagai identitas resmi seorang penduduk yang berumur di bawah 5 tahun selama 17 tahun dan belum pernah menikah. Sebagai bukti dirinya diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kartu identitas anak ini juga sebagai identitas diri dan sebagai pemenuhan hak yang didapat baik dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan hak yang lainnya. Uh, Seperti contohnya itu untuk memenuhi persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri, dan sebagai data identitas uh, ketika membuka tabungan sejak dini, mendaftar BPJS. Dan juga hal ini juga dijelaskan ataupun sudah dijelaskan tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran dan identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dicatat dalam akta kelahiran. Akta kelahiran ini juga merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara dan berisi informasi identitas anak yang baru lahir, termasuk nama, tempat tinggal, tanggal lahir, dan nama orang tua. Hal tersebut dijelaskan dalam Sri Harjanto pada tahun 2019. Menurut Sari, pada tahun 2022, berpendapat kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi kartu identitas anak itu sendiri yang belum menjadi syarat wajib dalam melaksanakan hak kewarganegaraan. Uh, Kartu identitas anak ini adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk anak yang belum berumur 17 tahun dan belum menikah, yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi. Identitas anak ini juga merupakan identitas wajib yang harus dimiliki oleh setiap anak Indonesia sebagai bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh pemerintah. Di sini adapun beberapa aspek ataupun identitas
anak yang mencakup aspek-aspek seperti identitas diri atau self-concave, yaitu konsep diri yang mengenai tentang siapa mereka dan apa yang mereka miliki. Yang kedua, identitas sosial, social identity, konsep diri tentang budaya dan tradisi yang mereka miliki. Yang keempat, identitas emosional, emotional identity, konsep diri tentang bagaimana mereka mengelola emosi mereka. Identitas anak juga terbentuk dari pengalaman, pengaruh, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga, contohnya lingkungan keluarga berpengaruh kepada kedua orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Ada juga pendidikan, pengaruhnya itu merupakan sekolah, guru, dan teman-teman. Budaya, pengaruh nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Media dan teknologi, pengaruh media sosial, televisi, dan internet. Untuk itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi identitas anak. Ada keluarga, eh, maaf, dan juga ada cara bagaimana membangun identitas anak. Yang pertama itu membangun kepercayaan diri. Orang tua ataupun pendidik dapat membantu anak membangun kepercayaan dirinya dengan memberikan pujian dan dukungan. Akan tetapi tidak lupa untuk dengan batasan-batasan pujian yang mereka berikan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Orang tua dan pendidik juga dapat membantu anak meningkatkan kesadaran dirinya dengan memberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab. Yang ketiga, membangun hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, membangun hubungan sosial yang positif. Orang tua dan pendidik dapat membantu anak membangun hubungan sosialnya yang lebih ke positif, mengarah ke positif dengan mengajarkan keterampilan sosial dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengelola emosinya. Orang tua ataupun pendidik dapat membantu anak meningkatkan kemampuan mengelola emosi dengan mengajarkan keterampilan mengelola emosi dan memberikan kesempatan untuk berlatih. Jadi pengaruh media sosial ini uh, sangat sekali mempengaruhi identitas anak dan membuat mereka merasa tidak percaya diri. Pengaruh teman-teman dapat mempengaruhi identitas anak dan juga membuat mereka merasa tidak percaya diri. Untuk itu, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, mengawasi penggunaan media sosial. Orang tua ataupun pendidik dapat mengawasi penggunaan sosial anak untuk mencegah pengaruh negatif. Misalnya tadi membatasi untuk anak menggunakan media sosial ataupun gadget. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial. Orang tua dan pendidik juga dapat mengajarkan keterampilan sosial anak itu untuk membantu mereka berinteraksi dengan teman-teman, bukan hanya untuk berinteraksi dengan teman-teman, melainkan keterampilan sosial itu banyak sekali macamnya. Yang ketiga, membangun hubungan sosial yang positif. Orang tua ataupun pendidik dapat membantu anak membangun hubungan sosial yang positif dengan mengajarkan keterampilan sosial dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya ataupun di lingkungan anak. Mungkin hanya itu penyampaian penyampaian pembahasan dari saya. Untuk yang pembahasan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya Echa. Kepada Echa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan menyampaikan materi kedua yaitu anak dari perkawinan campuran. Jadi, di mana perkawinan campuran ini telah banyak terjadi di pelosok tanah air atau Indonesia, di mana masyarakat atau di kelas masyarakat, di mana menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, di mana jalur perkenalan yang membawa pasangan beda kewarganegaraan ini menikah adalah di antaranya yang pertama
melalui perkenalan lewat internet, lalu juga ada perkenalan dari sahabat pena atau dari teman bekas dari pekerjaan atau bisnis, lalu juga ada berkenalan saat liburan, serta juga ada terjadi perkawinan campuran ini juga terjadi ketika warga negara Indonesia atau TKI, tenaga kerja dari Indonesia ini, eh, berkenalan dengan warga negara lain dan menjalin hubungan hingga menikah. Lalu juga ada eh, perkawinan campuran ini juga sudah dilindungi oleh hukum. Dalam perkawinan campur ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang, yang mana akhirnya mengakibatkan warga negara Indonesia sendiri atau WNI yang melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tentang kewarganegaraan ini ditetapkan lebih banyak memilih menjadi WNA atau warga negara asing karena mereka merasa negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan kehidupan bagi keluarganya, di mana warga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berdasarkan asas sanguinis, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu adalah WNI, ayah WNI dan ibu WNA, kemudian ibu WNI dan ayah WNA, lalu ibu WNI dan ayah stateless, atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut, di mana posisi sang ayah adalah warga negara Indonesia atau WNI dan secara langsung sang anak tersebut menjadi warga negara Indonesia setelah 300 hari ayahnya meninggal dunia, dan mereka yang lahir di luar wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibunya WNI meskipun menurut hukum negara ke tempat kelahiran anak tersebut memiliki kewarganegaraan dari negara lain, di mana WNI juga dapat atau warga negara Indonesia ini juga dapat diperoleh dari anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, di mana ibunya warga negara asing atau WNA diakui oleh ayahnya warga negara Indonesia atau WNI sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum kawin, di mana ini juga disebutkan oleh pasal 4 huruf H. Sementara itu juga ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara ibu WNA atau warga negara asing diakui oleh ayahnya WNI atau warga negara Indonesia sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah ibu WNI diakui oleh ayahnya WNA sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin, mereka juga termasuk WNI atau warga negara Indonesia. Lalu di sisi lain juga ada anak dari ayah dan ibu WNI yang lahir di luar negeri dan hukum tempat lahir anak tersebut memberikan kewargaan negaraan mereka juga, yang mohon maaf, di mana anak yang lahir di luar negeri tersebut dan hukum tempat lahir anak tersebut juga memberikan kewarganegaraan. Mereka juga adalah merupakan warga negara Indonesia dan hanya saja menyandang warga negara Indonesia, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, ia disarankan memilih kewarganegaraan. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan materi selanjutnya, kuasa asuh pada anak, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai kuasa asuh sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana ayat satunya yang menyatakan dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua yang dapat dicabut. Lalu pada ayat 2
menyatakan bahwa tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. Nah, pada pasal 31 ayat 1 menyatakan salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk hal tersebut. Lalu yang kedua, di mana ayat 2-nya menyatakan apabila salah satu orang tua atau saudara kandung atau keluarga sampai dengan derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka pencabutan kuasa hak asuh orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang mohon maaf, yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Lalu lalu pada ayat 3-nya berbunyi penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat menunjukkan orang perseorangan atau lembaga pemerintahan atau masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Om, Lalu yang keempat, ayat keempatnya menyatakan perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak yang akan diasuh. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Maaf, terima kasih kepada rekan saya Haisa. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elva. Kepada Elva, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 3 sekurang-kurangnya memuat ketentuan yaitu yang pertama tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Yang kedua, tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai anaknya. Yang ketiga, batas waktu pencabutan. Masalah utama yang menjadi pertimbangan bagi pasangan suami istri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati kasih mereka, anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa atau hak asuh atas anak-anak tersebut. Istilah kuasa atau hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang atau lembaga berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya adalah salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sampai saat ini, belum ada aturan yang jelas dan tugas bagi hakim pengadilan agama untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak dalam perkara perceraian ini. Apakah ayah atau ibu? Jika tidak heran jika banyak permasalahan dalam kuasa perebutan kuasa asuh anak, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun dari sedikit aturan yang ada, terdapat acuan bagi hakim pengadilan agama dalam memutuskan hak asuh anak, yaitu dalam Inpres
nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam pada pasal 105 yang menyatakan yaitu yang pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam praktik di pengadilan agama, hakim biasanya akan merujuk pada aturan dalam komplikasi hukum Islam atau KHI. Pengasuhan anak dalam konsep KHI dikenal dengan istilah hak asuh atau pemeliharaan anak. Hak asuh adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidikkan hingga dewasa, menikah, atau mampu berdiri sendiri. Hak asuh ini diatur dalam pasal 105 komplikasi hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun. KHI membuat konsep bahwa hak asuh bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun, yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dengan adanya konsep hak pemeliharaan anak dalam KHI, tentunya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam pasal 229 komplikasi hukum Islam ditegaskan bahwanya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi, hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguhnya apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elva. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Melodia. Kepada Melodia saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tolong slide-nya. Tolong slide-nya. Perwalian pada anak. Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebentar. Selanjutnya itu jenis-jenis perwalian. Menurut pendapat Profesor Muhammad Amin Suma, beliau membedakan perwalian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu perwalian terhadap jiwa, yang kedua itu perwalian terhadap harta, dan yang terakhir yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak atau keluarga yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Yang kedua yaitu orang yang berhak menjadi wali. Dalam penunjukan wali ini, hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam menganut prinsip yang sama, yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak. Dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari yang pertama yaitu jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan,
maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris. Selanjutnya itu jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya dan urutannya yang terdiri yaitu yang pertama itu nenek perempuan, kakek si anak dari pihak ibu, saudara perempuan seayah, kemenakan perempuan sekandung, kemenakan perempuan seayah, kemenakan perempuan seibu, saudara perempuan ibu yang sekandung, dan seterusnya, saudara perempuan ibu yang seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan saudara laki-laki seayah, bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari seibu, dan bibi dari ibu yang seayah. Syarat yang ketiga itu syarat-syarat menjadi wali. Wali pasal 107 ayat 4 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Dan yang keempat itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab perwalian. Perwalian dalam hal kewajiban wali, pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Kedua itu wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Ketiga yaitu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya. Dan yang terakhir yaitu dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap 1 tahun sekali. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melodia. Mungkin hanya itu dari pembahasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu hak ataupun identitas anak ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Yang dimaksud dengan identitas anak itu ialah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bisa itu berupa berbentuk kalau anak yang masih berumur di bawah 5 tahun itu berbentuk akte kelahiran dan juga anak dari perkawinan campuran itu merupakan sesuatu yang telah merambah menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, yaitu jalur pernikahan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraannya menikah. Antara lain itu tadi contohnya perkawinan yang berbeda antar negara misalnya. Terus kalau untuk kuasa asuh pada anak itu sudah dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 bahwa salah satu orang tua, saudara kandung, ataupun keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua ataupun melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Sedangkan perwalian pada anak ini ialah
kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang untuk secara tidak langsungnya itu melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Adapun perwaliannya itu ialah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian ini juga merupakan hubungan hukum antara seseorang wali dan anak yang tidak memiliki orang tua ataupun orang tua yang tidak dapat mengasuhnya. Sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya juga tadi, mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Kesimpulan dari kelompok penyaji, lebih dan kurangnya kami selaku kelompok penyaji dan terutama saya sendiri selaku moderator, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.